Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Tung turu tong 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 tong. Ya, terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang lagi mencari channel seputar info Gojek ya, kalian sudah tepat. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas soal tempat-tempat yang ramai orderan ya, khususnya untuk daerah Bandung. Jadi di setiap daerah itu tingkat orderan itu berbeda-beda ya. Nah, kemarin itu saya dapat data dari pihak kantor Gojek. Jadi di daerah mana aja tempat-tempatnya yang banyak orderan, tapi di daerah-daerah itu banyak juga cancelan gitu. Jadi ini data khusus untuk GoRide. Kalau GoFood sama GoSend sementara belum ada data ya. Jadi ini data khusus untuk layanan GoRide yang banyak orderannya dan banyak di cancel. Kalau misalkan daerah yang banyak orderan mungkin itu relatif banyak, cuman yang di cancel itu kan ya jarang kan, soalnya sekarang banyak driver yang gagu. Jadi kemungkinan cancel itu sangat jarang, apalagi info yang beredar kan kalau di Bandung ini performa sekarang rata-rata driver itu 100% kan. Jadi persaingan berat. Jadi langsung aja ya. Saya mulai dari tengah. Jadi yang orderannya banyak di cancel itu untuk daerah tengah, di daerah Baltos ya, Baltos Taman Sari dekat flyover. Di situ banyak orderan GoRide yang di cancel sama driver. Jadi bagi kalian yang akunnya delay gitu, delay, jadi bukan gagu ya. Kalau gagu kemungkinan kita mau kemana aja mungkin kemungkinan sih agak susah gitu, agak susah kalau masih ada saingannya. Untuk akun gagu kan langkah pertama yang harus disampaikan, yang penting aplikasi on dulu, kecuali kalau misalkan udah ada orderan cuman delay. Nah, kita itu lebih mobile, dan buat akun yang delay kita bisa tuh merapat ke situ, ke tempat-tempat yang mau saya sebutkan. Yang pertama itu yang barusan Baltos. Jadi pengalaman saya juga pernah akun delay gitu. Saya termasuk favorit itu di Baltos. Di Baltos itu kesana saya sekitar jam 4 sampai jam 7 malam, dan data dari kantor Gojek juga data validnya itu sekitar jam 4 sore, sampai ya habis maghrib. Soalnya kan ya mungkin jam waktu kerja pulang kan di situ, jadi banyak orderan. Dan di situ juga ada, kalau nggak salah itu ada travel ya, ada travel juga di situ di bawah. Kalau saya dulu waktu di Baltos ini, jadi metodenya tuh kayak gini. Saya diem di depan Dunkin Donat, udah tahu ya. Jadi di Baltos itu kan ojol itu suka ngetem di depan Dunkin Donat. Saya di situ nunggu sekitar 10 menitan, nggak terlalu lama, soalnya kan itu termasuk ya macet gitu kan, takutnya kan menghalangi gitu. Jadi saya di situ sekitar 10 menitan. Kalau saya nggak dapet, saya itu maju dikit ke bawah ya. Jadi bukan naik ke flyover, jadi belok kiri ke bawah. Nanti kan tembusnya ke jalan Kebon Bibit. Nah, di Kebon Bibit itu saya juga nunggu 10 menitan. Kalau nggak dapet, kita muter lagi ke Dunkin Donat. Jadi jangan sampai kita di situ itu nggak dapat orderan. Soalnya itu termasuk daerah yang favorit gitu. Jadi jangan disia-siakan. Nah, itu yang pertama di Baltos. Kalau yang kedua itu di daerah Sukajadi. Mungkin di daerah PVJ, tapi Sukajadi ini nggak detail ya, nggak cuman di PVJ, cuman yang kemungkinan banyak itu di PVJ yang sering di cancel. Soalnya gini, di PVJ itu atau umumnya itu di Sukajadi itu kan sekarang jalannya satu arah. Jadi penyebab driver cancel kemungkinan besar itu karena ya satu arah itu. Kalau misalkan kita udah di atas terus dapat orderan di PVJ, kita nggak mungkin mau balik lagi, soalnya kita harus ke atas muter lagi, jadi lama. Nah, untuk yang akun delay saya sarankan ke situ karena ya banyak order yang di cancel. Jadi kita bisa memanfaatkan meskipun kita lokasinya kurang bagus, misalkan kita udah di atas tapi dapat order di bawah, nggak apa-apa, kita jelasin aja mohon tunggu gitu ya, kita langsung aja menuju lokasi. Soalnya ini buat history akun itu cukup bagus sih. Jadi ya cocok lah kalau misalkan di PVJ atau di Sukajadi.
ya mungkin kita bisa cari-cari tempat yang rame lainnya di Sukajadi. Soalnya Sukajadi kan kalau menurut saya itu banyak banget spot bagusnya gitu, jadi nggak cuma di PVJ. Dan itu yang kedua. Yang ketiganya itu di daerah, kita ke wilayah timur ya, itu di daerah Ciwastra atau Metro Soekarno-Hatta. Jadi data yang saya dapat dari kantor Gojek itu di Metro, kawasan Metro, atau umumnya itu di ya komplek Margahayu. Ini kalau sekarang sekarang kan akun saya juga nggak gacor-gacor amat lah, standar gitu ya. Saya juga targetnya paling cuman 12 atau 15, tapi rata-rata 12 orderan sih setiap hari. Nah, untuk sekarang saya kalau misalkan dapat orderan ke daerah Margahayu, saya pastikan saya nggak mungkin pulang. Jadi kecuali kalau saya di Margahayu dapat orderan keluar dari komplek itu, ya otomatis saya ngetemnya di tempat yang barusan saya nganterin gitu kan. Soalnya saya kan mengikuti orderan. Cuman yang saya alami rata-rata itu saya dapat orderan nggak jauh dari komplek itu. Misalkan saya dapat di Metro, paling tujuannya ke jalan Saturnus, Pluto. Jadi masih di daerah komplek itu, ya udah kita balik aja muter-muter di komplek itu, di sekitaran Sabolang gitu, terminal Margahayu kan. Itu kalau kata saya benar-benar valid infonya, karena saya juga mengalami gitu ya. Di situ banyak banget orderan. Kalau di cancelnya saya kurang tahu ya, kemungkinan sih di cancelnya karena mungkin nggak hafal jalan. Soalnya itu kan komplek cukup besar, cukup banyak jalan-jalan. Dan kalau misalkan kita kurang hafal, emang sedikit membingungkan di daerah itu. Takutnya kan, apalagi kayak sekarang lagi musim COVID, itu banyak banget jalan-jalan yang tiba-tiba di portal, yang tadinya dibuka sekarang di portal itu banyak banget. Jadi ya kalau kata saya mungkin karena driver ini nggak hafal komplek itu, jadi di cancel karena nggak mau pusing. Tapi saya juga ya, pengalaman saya juga di situ, sampai sekarang juga saya belum terlalu hafal. Cuman jalan utama kayak Jupiter Raya itu ya saya udah hafal, Jupiter, Pluto gitu kan, Venus ya cukup hafal. Cuman kalau misalkan udah ke jalan yang kecil-kecil ya saya juga nggak hafal. Paling saya minta arahin ke customer ya. Biasanya kalau sebelum ngejemput saya suka hafalin dulu rutenya. Setelah saya ini biasanya saya minta petunjuk ke konsumen. Jadi itu sih. Nah, jadi saya kasih tahu 3 itu ya, karena yang saya ingat, yang saya dapatkan data dari Gojek itu emang di 3 tempat itu ya. Yang pertama itu di Baltos, Taman Sari, terus yang kedua di daerah Sukajadi atau PVJ, dan yang ketiga itu di daerah Margahayu atau di daerah Metro. Oh ya, sedikit tambahan ya, kalau misalkan teman-teman yang belum tahu ya, saya yakin udah banyak yang tahu ya, tapi mungkin ada sebagian yang belum tahu. Kalau untuk daerah Metro itu kan kita kalau masuk harus ngambil tiket ya, dan kita itu nggak akan dikenakan biaya parkir sebelum 10 menit. Jadi kalau misalkan kalau kita sekedar ngejemput konsumennya itu udah standby di dalam, kemungkinan kita nggak kena parkir gitu ya, nggak kena parkir. Kalaupun kena itu kalau nggak salah cuma 1.500. Tapi biasanya sih konsumen bakal ngerti gitu ya. Kita nggak perlu minta ke konsumen, tapi biasanya kalau kita sampai kena parkir, insya Allah si konsumen bakal ngerti ya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Untuk yang ini mau ngejemput di Metro, kita masuk aja nggak apa-apa. Sebelum 10 menit kita nggak mungkin kena parkir. Makanya di situ kan banyak banget kan yang dari Soekarno-Hatta bypass mau ke kompleks itu pakai jalan pintas di situ gitu. Jadi itu ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang pengen tahu tips-tips yang lainnya, kalian silakan scroll aja videonya. Saya udah upload sekitar 50 videoan ya dari pengalaman-pengalaman saya pribadi. Oke, jadi terima kasih kalian sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.